Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SIV, berjumpa lagi dengan saya Iskandar di channel Iskandar Aminul Ummah. Pada hari ini saya insya Allah akan kembali melakukan review rumah yang ada di perumahan Islami Sukamanah Islamic Village di Purwakarta. Nah, ini saya sedang stay di area carportnya karena berhubung cuaca sedang hujan. Ya, jadi karena khawatir kameranya kena hujan, jadi saya langsung berada di bawah naungan kanopinya langsung ya. Untuk informasi lebih lengkap nanti teman-teman bisa komen ya, nanti insya Allah akan saya jawab melalui video-video berikutnya. Jangan lupa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang dan bisa menebarkan manfaat kepada yang lainnya ya. Terima kasih. Oke, seperti biasa, saya awali dari bagian depannya terlebih dahulu, teman-teman. Bisa dilihat, ini adalah rumah dengan tipe paling luas, paling besar di Sukamanah Islamic Village di Purwakarta. Pengen tahu luas bangunannya berapa? Ini luas bangunannya sekitar 80 meter persegi dan tanahnya itu kurang lebih 127 meter persegi. Jadi ini adalah posisi hook yang merupakan dengan tanah yang paling luas di antara kafling-kafling yang lainnya. Nah, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan hunian dengan ukuran yang paling besar, apalagi di perumahan Islami ya. Ini di bagian depannya ada area carport, nih teman-teman bisa dilihat nih, carportnya aja cukup untuk 2 mobil ya, luar biasa. Kemudian di sini ya masih bisa untuk menyimpan kendaraan roda 2 ya, jadi mobil masuk 2, di sini motor mungkin bisa berapa ya, ini bisa sampai 3 sampai 4 motor di sini ya. Kemudian di sini juga sudah ada pagar tralis, jadi insya Allah untuk keamanan lebih maksimal. Kemudian ini atapnya juga sudah menggunakan kanopi, jadi ini tidak khawatir kena hujan karena di sini sedang hujan ya. Jadi alhamdulillah sudah terpasang kanopi, jadi cukup aman. Kemudian yang unik dari rumah ini adalah ada roster di bagian depan ya. Coba bayangkan teman-teman. Jadi ini roster menghalangi pandangan dari depan ke bagian dalam ya. Karena di belakang ini ada pintu masuk ke dalam rumah, tetapi sirkulasi udara tetap bisa maksimal masuk ya. Dan di sini juga ada, nah ini adalah area tamannya. Di sini sudah disiapkan kolam ikan ya. Hanya saja ini belum difungsikan. Ya, kalau misalnya ini difungsikan bisa disimpan ikan-ikan ya. Kemudian ada gemerincing air, itu bisa semacam relaksasi ya, terapi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya ya. Sebelum ke bagian interiornya, saya perlihatkan dulu di sini ada ornamen yang cukup unik ya, teman-teman. Di sini ada pemasangan bata expose atau sejenis dengan terakota atau bata tempel. Jadi sebenarnya ini dindingnya itu bukan dari bata merah, tapi dari hebel. Jadi dalamnya itu hebel, tapi ini kemudian ditempel dengan terakota motif bata merah ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada jendela yang cukup besar. Nanti kita lihat interiornya ya. Ini kusennya sudah menggunakan aluminium. Jadi insya Allah sudah awet, lebih tahan lama dan tidak akan dimakan oleh rayap. Di sebelah sini ada area teras yang cukup lebar. Ya, bisa lihat teman-teman ukurannya. Ya, ini bisa digunakan untuk menyambut tamu di luar. Kalau misalnya tamunya merokok ya. Jadi cukup disambut di luar aja karena nanti di bagian dalam itu bisa dipasang AC dan lain sebagainya. Jadi lebih safety lah untuk di interiornya. Kita lanjut ke bagian dalam ya.
kita langsung ke bagian interiornya, sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya langsung disambut dengan ruang tamu yang cukup luas, cukup lega ya. Dan teman-teman bisa lihat nih, untuk spesifikasi bahan bangunannya, untuk lantai menggunakan granit 60 x 60 ya. Kemudian di sini juga untuk pintunya dari kayu solid ya, dan 2 daun pintu. Jadi ini bisa memudahkan kalau misalnya ada barang-barang besar yang masuk ya, atau paket kayak isinya kulkas gitu ya, lemari, itu bisa tinggal dibuka saja ya. Pintu keduanya ini bisa memudahkan keluar masuk barang-barang yang cukup besar ya. Kemudian di sini sudah ada gordengnya, sahabat ya. Gordengnya juga 2 lapis ini ya, ada yang transparan, ada yang kemudian tebelnya ya, dan sudah ditambah dengan tralis di jendelanya. Dan yang unik adalah keunggulan dari tipe rumah ini, ceilingnya sangat tinggi banget ya. Bisa dilihat teman-teman, ini atapnya sudah menggunakan PVC ya, jadi sudah tidak menggunakan plafon gypsum. Ini lebih estetik, lebih mengkilap ya, lebih elegan. Jadi untuk atapnya sudah dihiasi dengan lampu drop ceiling, kemudian lampu putar ya, ini lampu strip berwarna biru downlight ya, sehingga menambah estetik untuk bangunan atapnya ya. Kemudian di situ ada tambahan jendela. Sebenarnya ini fungsi jendela atas itu untuk menambah pencahayaan lebih maksimal ke dalam ruangan. Cuman sayangnya si kaca itu menggunakan plastik ya, jadi terkesan jadi lebih gelap ya. Seharusnya ini menambah penerangan ya, tapi tidak masalah karena itu plastiknya itu sebenarnya bisa dibuka ya. Kalau misalnya sahabat-sahabat lebih senang dengan pencahayaan, tinggal dibuka saja ya, sehingga pencahayaan lebih maksimal. Seperti itu guys. Oke, ini ada 3 kamar tidur ya, yang mana nanti ukurannya beda-beda. Kita langsung saja ke kamar yang utamanya. Nah, ini dia sahabat, kamar utamanya cukup besar. Ini kurang lebih ukurannya adalah 5 x 3 meter ya, jadi cukup panjang. Di sini juga ceilingnya sangat tinggi ya, tingginya itu kurang lebih 3,6. Di sini juga sudah ada jendela besar ya, ada 2 jendela di sini. Ukurannya cukup besar, jadi ini insya Allah memaksimalkan sirkulasi udara ke dalam ruangan. Ini juga sudah dilengkapi dengan AC ya teman-teman. Jadi ini adalah bonus tambahan dari yang punya rumah ya. Ini jendelanya langsung menghadap ke area carport. Tuh, udah nyaman banget ya. Oke, kita lanjut ke kamar yang berikutnya. Ini dia kamar berikutnya. Ini kamar yang kedua, sahabat-sahabat. Ini juga ukurannya cukup luas ya, kurang lebih ukurannya 4 x 3 ya. Di sini juga sama, kurang lebih untuk ceilingnya tinggi juga sekitar 3,6, dan ini juga sama. Ada 2 jendela besar ya, 1 pasang. Kalau ini menghadap ke kolam ikan. Jadi ini pasti akan terdengar sekali ya suara gemerincing airnya gitu ya. Seperti itu. Itu menjadi relaksasi untuk kita bangun di pagi hari ya. Dan juga sama, ini memaksimalkan sirkulasi udara ke dalam ruangan dan pencahayaan alami dari luar. Jadi insya Allah lebih hemat energi. Kita langsung ke kamar yang terakhir, kamar yang ketiga. Di kamar yang ketiga ini ukurannya lebih kecil ya, kurang lebih ukurannya 2,5 x 3 saja. Mungkin ini diperuntukkan untuk kamar pembantu, atau bisa jadi kamar anak-anak gitu ya, atau kamar kakak atau kamar adik, itu sama saja. Tinggal diatur saja karena di sini ada 3 kamar. Di sini juga tidak lupa ada jendelanya. Jadi kalau satu kamar itu nggak ada jendelanya pasti akan panas ya. Seperti itu. Ini sudah sangat diperhatikan jendelanya ya. Ini jendelanya jendela geser ya. Nah, gitu. Lebih efisien tempat. Oke, dan ini semua jendelanya sudah ada gordeng-gordengnya, jadi sudah terlihat lebih estetik dan lebih cantik. Kita lanjut ke area dapur ya. Sebelum ke area dapur, saya ingin memperlihatkan dulu bagian detailnya. Di sini ada yang unik ya teman-teman. Di sini ada pintu yang mengarah ke bagian belakang. Ya, di sini bisa dibuka
bisa teman-teman lihat ya. Ini pintunya pintu sliding. Ini bisa dibuka sebelah sini atau sebelah sini ya. Gitu, tergantung kebutuhannya. Nah, di belakangnya ini ada void ya, lihat teman-teman di bagian atas. Jadi ini benar-benar mentok sampai ke belakang, dindingnya hampir sama dengan setinggi plafon. Dan di sana pasti ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruangan. Dan ini difungsikan sebagai area laundry atau menyimpan barang-barang di sini ya. Nah, ini sudah disiapkan balkonnya ya, sudah ada colokan listrik, ada kerannya. Ini berarti dipastikan untuk area laundry ya, atau menyimpan mesin cuci di sini. Ya, jadi sangat fungsional banget. Ya, menjemurnya bisa di sini. Ini kayaknya untuk menjemur handuk atau apa gitu ya. Tinggal dibuat tempat jemurannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian dapurnya. Di bagian dapur ini, teman-teman bisa lihat ukurannya, space-nya sangat lebar. Ya, ini sangat membuat leluasa ibu-ibu, bunda-bunda untuk memasak untuk keluarga. Ya, di sini sudah ada wastafel untuk cuci piringnya, kemudian di sini juga ada tempat untuk dudukan kompornya. Ya, di sini mungkin bisa ditambah rak-rak kecil ya. Atau kalau mau lebih elegan lagi, di atasnya bisa ditambahkan kitchen set. Ya, kitchen set ada kabinet di bagian atas atau di bagian bawahnya, sehingga rak-rak piring itu tertata lebih rapi. Ya, piring tidak ditaruh di mana-mana gitu ya. Jadi lebih nyaman kalau misalnya ditambah dengan kitchen set ya. Untuk inspirasi kitchen set nanti saya coba tunjukkan. Nah, di sini sudah ada juga space untuk apa coba teman-teman? Ini kira-kira untuk apa? Ya, di sini adalah tempat untuk menyimpan kulkas. Jadi space-nya ini ukurannya pas banget untuk kulkas, bahkan sampai yang ukuran besar ya. Colokannya juga sudah disiapkan di sini ya. Seperti itu. Oke, ini standar memang dari developernya. Kemudian di sini juga tambahan detailnya udah ada lapisan keramiknya. Jadi kalau masak itu keciprat sini tinggal dilap saja ya. Gitu. Kemudian ini juga sudah dilapisi dengan granit seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman ke area kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya, jadi di sini hanya ada satu kamar mandi yang cukup besar. Kita coba lihat yuk. Ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya ini ukurannya kurang lebih 2 x 1,5 meter ya. Standar, cukup luas. Kemudian di sini klosetnya kloset duduk. Ya, sudah ada showernya juga. Sudah ada tempat untuk menyimpan sabunnya juga. Dan ini sudah ada lengkap dengan kerannya. Dan sekelilingnya sudah dilapisi dengan keramik, jadi lebih mudah kalau mau dibersihkan, disikat. Berbeda kalau misalnya kamar mandi itu tidak menggunakan lapisan keramik. Biasanya akan rusak ke dindingnya ya, atau berlumut. Tapi kalau sudah dilapis dengan keramik itu pasti lebih mudah disikat, dibersihkan seperti itu. Nah, di sini ada satu area lagi. Ini adalah area laundry yang kedua. Nah, di sini ada area laundry yang cukup luas. Jadi, selain tadi yang ada di dalam area laundry, bisa juga di sana, bisa juga di sini. Karena di sini space-nya malah lebih lebar dan bisa menyimpan jemuran lebih banyak lagi atau lebih besar gitu ya ukurannya. Di sini juga sama, sudah disiapkan colokan listriknya dan juga kerannya yang langsung otomatis ke mesin cucinya. Ini sengaja dibuat turun ya untuk balkonnya sehingga air tidak akan naik ke atas ya, seperti itu. Di sini tempat laundrynya dan kemudian di sana itu langsung ada area menjemurnya. Dan ini juga ada akses pintu keluar lewat samping ya. Ini fungsinya kalau misalnya di ruang tamu itu ada tamu dan kita nggak enak kalau misalnya mengganggu tamu yang ada, itu bisa lewat samping sini ya, seperti itu. Kita coba yuk. Ini teman-teman, kita ada di luar lagi. Seperti Nah, bagaimana teman-teman setelah kita review rumah ini? Apakah teman-teman tertarik dengan rumah ini atau pengen lihat secara langsung? Dipersilahkan banget. Ini lokasinya ada di Purwakarta, ada di Perumahan Islami Sukamanah Islamic Village di Purwakarta.
Ini adalah perumahan syariah terbesar saat ini di Purwakarta dengan luas lahan sekitar 7,7 hektar. Dengan jumlah unit sekitar 400-an unit yang tersedia di Sukamana Islamic Village ini. Dan ini adalah salah satunya yang siap huni ready stock dengan lahan yang sangat luas. Untuk harganya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Untuk skemanya bisa negosiasi langsung dengan saya. Terkait dengan skema pembayarannya langsung dengan owner tanpa melalui perbankan. Oleh karena itu, saya tunggu teman-teman semuanya untuk hadir melihat langsung bagaimana kondisi real dari rumah ini. Sekian, terima kasih. Saya Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.